Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang analisis wacana kritis representasi ideologi dalam pesan lirik lagu peradaban karya Ben Fast, dirancang untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Disusun oleh kelompok 14 kelas B, yaitu saya sendiri, Saswa Muratifa, dan teman saya Isni Zarani. Oke, yang pertama yaitu latar belakang pendahuluan. 1.1 latar belakang. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, tetapi sekaligus sebagai medium konstruksi realitas sosial, ideologi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perspektif linguistik kritis dan ilmu komunikasi, bahasa tidak pernah bersifat netral. Setiap pilihan kata, struktur kalimat, serta metafora yang digunakan dalam wacana mengandung muatan ideologi yang mencerminkan kepentingan, posisi sosial, dan pandangan dunia memproduksinya. Kesadaran inilah yang mendorong lahirnya pendekatan critical discourse analysis atau CDA atau analisis wacana kritis AWK sebagai alat epistemologis yang mampu membongkar lapisan-lapisan tersembunyi dalam teks, termasuk teks seni seperti lirik lagu. Dalam konteks keilmuan komunikasi, CDA menjadi relevan karena komunikasi bukan sekedar transmisi informasi, melainkan praktik sosial yang syarat dengan relasi kuasa, negosiasi makna, dan pembentukan kesadaran kolektif. Di Indonesia, perkembangan kajian wacana kritis dalam ranah komunikasi semakin menguat seiringnya dengan meningkatnya perhatian akademik terhadap representasi ideologi dalam media populer, termasuk musik sebagai salah satu medium komunikasi massa yang paling penetratif. Musik dengan kapasitasnya menyentuh dimensi emosional dan kognitif pendengaran secara bersama menjadi wahana yang efektif bagi penyebaran nilai-nilai kritik sosial dan konstruksi identitas budaya. Oleh karena itu, kajian terhadap lirik lagu dan perspektif AWK bukan sekedar analisis estetika, melainkan sebuah investigasi ilmiah terhadap cara-cara ideologi bekerja dalam praktik komunikasi musikal. Penelitian ini menempatkan dirinya dalam persimpangan antara kajian komunikasi, linguistik kritik, dan studi budaya dengan menjadikan lirik lagu sebagai teks yang layak dianalisis secara serius dalam kerangka akademik. Analisis wacana kritis dalam kurung AWK sebagai sebuah pendekatan metodologis memiliki beragam model analisis yang dikembangkan oleh para ahli. Para ahli dengan pendekatan yang berbeda. Di antara berbagai model yang ada, model yang diperkembangkan oleh Van Dijk dikenal sebagai salah satu yang paling komprehensif dan sistematis karena tidak hanya menganalisis dimensi tekstual, tetapi juga menyentuh dimensi kognisi sosial dan konteks sosial budaya secara terpadu. Van Dijk memandang wacana sebagai konstruksi tiga dimensi yang saling kelindan, yaitu dimensi teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks sosial. Sehingga analisis ideologi tidak terbatas pada permukaan teks, tetapi menelusuri bagaimana ideologi diproduksi, direpresentasikan, dan diproduksi melalui praktik wacana. Dalam konteks penelitian ini, model Van Dijk menjadi pilihan metodologis utama karena kapasitasnya dalam mengungkapkan representasi ideologi secara berlapis, mulai dari struktur makro, superstruktur, hingga struktur mikro. Sintaksis dan stilistik dan retoris pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya meneliti apa yang dilakukan dalam lirik, tetapi juga bagaimana cara mengatakan, serta dalam konteks sosial apa pesan itu diproduksi. Variabel utama dalam penelitian ini mencakup tiga elemen yang saling terikat, yaitu yang pertama wacana sebagai praktik komunikasi yang terwujud dalam lirik lagu. Kedua, ideologi sebagai sistem keyakinan dan nilai yang terwujud dalam ideologi sebagai sistem keyakinan dalam nilai yang tersembunyi atau eksplisit dalam wacana. Serta tiga, representasi sebagai proses bagaimana realitas sosial diskonstruksi dan disajikan melalui pilihan linguistik tertentu. Ketiga variabel ini berpotensi secara sinergik dalam kerangka AWK, di mana wacana menjadi medium representasi, sedangkan representasi menjadi sarana penyebaran ideologi. Hubungan antar variabel ini bersifat dialektis, karena ideologi membentuk wacana, sementara wacana pada saat yang sama memproduksi dan meneguhkan ideologi. Pemahaman mendalam tentang hubungan konseptual ini menjadi fondasi
epistemologis yang membimbing seluruh proses analisis dalam penelitian ini. Fast adalah band asal Jakarta yang berdiri sekitar tahun 2015 dan dikenal sebagai salah satu representasi paling vokal dari genre indie rock kritis di Indonesia. Band ini membangun reputasinya melalui lirik-lirik yang syarat dengan kritik sosial, refleksi kebudayaan, dan pernyataan-pernyataan ekosistensial mengenai kondisi masyarakat Indonesia kontemporer. Dalam diskografi Fast, lagu berjudul Peradaban menonjol sebagai salah satu karya yang paling syarat memuat ideologis karena berbicara tentang kondisi peradaban manusia modern dengan nada yang skeptis, ironis, dan penuh kritik terhadap berbagai bentuk kemunduran nilai yang terjadi di masyarakat ini. Lirik peradaban memuat konstruksi wacana yang kompleks, mulai dari penggunaan diksi yang paradoksal, metafora, dan provokatif provokatif hingga referensi intelektual terhadap kondisi sosial politik Indonesia masa kini. Relevansi kajian terhadap lagu ini semakin mengingat konteks kemunculan yang berbarengan dengan meningkatkan polaritas sosial dan politik di Indonesia. Pasca pemilu 2019, di mana diskursus tentang peradaban dan kemunduran moral bangsa menjadi bagian dari pertarungan wacana di ruang publik. Data dari Kementerian Komunitas dan Informatika Republik Indonesia Kominfo 2022 menunjukkan bahwa konsumsi musik digital di Indonesia sangat signifikan, dengan platform streaming mencapai lebih dari 100 pendengar aktif pada tahun 2022, sehingga menjadi lirik lagu sebagai salah satu media komunikasi massa yang memiliki jangkau sangat luas. Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI 2021 mencatat bahwa generasi muda usia 18-35 tahun cenderung mengakses wacana sosial politik melalui medium budaya populer seperti musik, film, dan media sosial. Jauh lebih sering dibandingkan melalui berita konvensional. Fakta ini menegaskan bahwa musik, termasuk lirik lagu, secara khusus bukan sekedar produk hiburan, melainkan area komunikasi yang berpengaruh dalam pembentukan kesadaran dan pandangan ideologi generasi muda Indonesia. Sehingga kajian AWK terhadap lirik lagu memiliki urgensi ilmiah dan sosial yang nyata. Sejumlah penelitian terhadap terdahulu telah memberikan kontribusi dalam membangun landasan akademik bagi kajian wacana kritis terhadap teks musikal dan representasi ideologi dalam media. Penelitian yang dilakukan oleh Rianto 2012 dalam karya analisis wacana pengantar analisis teks media memberikan kerangka komprehensif mengenai perangkap penerapan AWK dalam konteks media Indonesia, dengan menunjukkan bahwa teks media yang masuk lirik lagu secara konsisten mempresentasikan ideologi dominan melalui pilihan-pilihan linguistik yang tampak alami, namun sesungguhnya merupakan konstruksi yang sengaja. Penelitian kedua yang relevan adalah kajian Wijayanto dan Zain 2020 yang diterbitkan dalam Jurnal Komunikasi Indonesia yang menganalisis representasi ideologi nasional dalam lirik lagu-lagu populer Indonesia dengan menggunakan model Van Dyck. Temuan mereka mengungkapkan bahwa struktur mikro, terutama pada level sematik dan retoris, menjadi area utama di mana ideologi dikonstruksi dan diperkuat, sementara struktur makro berfungsi sebagai kerangka tematik yang mengikat keseluruhan pesan ideologi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Henry dan Silva 2021 dengan judul Kritik Sosial dan Lirik Lagu Indonesia, sebuah analisis wacana kritis yang dipubliskan dalam Jurnal Kajian Komunikasi Universitas Padjadjaran, menemukan bahwa musik indie Indonesia secara konsisten menggunakan strategi wacana tertentu seperti ironi, alegori, dan inversi simpatik untuk mengekspresikan kritik sosial yang tidak dapat disampaikan secara langsung akibat tekanan sosial dan budaya. Penelitian keempat yang relevan adalah kajian komparatif oleh Mulia et al. 2022 yang meneliti representasi ideologi dalam lirik lagu band-band Indonesia era reformasi dengan menggunakan pendekatan CDA Virgo, menemukan bahwa terdapat korelasi kuat antara momentum sosial politik dengan intensitas muatan ideologi dalam lirik lagu, serta bahwa genre indie rock secara khusus menjadi medium paling produktif bagi ekspresi ideologi kritis di Indonesia. Keempat, penelitian ini secara kualitatif membangun argumentasi bahwa kajian AWK terhadap lirik lagu bukan hanya valid secara metodologis, tetapi juga mampu menghasilkan temuan yang signifikan secara ilmiah dan sosial. Mengikuti penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di pemberian kontribusi yang berharga, terdapat beberapa
celah penelitian atau research gap yang signifikan dan belum terjawab sehingga membuat ruang penelitian ini untuk menawarkan kontribusi ilmiah terbaru. Pertama kajian-kajian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan AWK secara parsial karena sebagian besar hanya berfokus pada struktur teks tanpa mengintegrasikan secara penuh. Ketiga dimensi analisis Van Dijk yaitu teks kognitif sosial dan konteks sosial sehingga pemahaman tentang ideologi bekerja dalam wacana musikal menjadi tidak utuh. Yang kedua, kepenelitian yang secara spesifik mengkaji karya Fest, khususnya lagu peradaban, dengan menggunakan model AWK Van Dijk, secara komprehensif komprehensif belum pernah dilakukan. Padahal Fest merupakan salah satu band indie Indonesia yang paling menonjol dan konteks produksi wacana kritis serta memiliki pengaruh kultural yang signifikan di kalangan generasi muda. Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berkonsentrasi pada aspek musik. Oke. Linguistik tekstual semata tanpa menelusuri secara mendalam bagaimana konteks sosial sang pencipta lagu dan konteks sosial budaya Indonesia kontemporer berbentuk pilih-pilihan wacana yang ada dalam lirik penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan model AWK Van Dijk secara utuh dan terpadu pada lirik peradaban karya Fest. Sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana ideologi dipresentasikan, dikonstruksi, dan dikomunikasikan melalui medium musikal dan konteks Indonesia kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambahkan kazanah kajian komunikasi dan linguistik kritis di Indonesia, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang peran musik sebagai agen pembentukan wacana dan ideologi masyarakat. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam representasi ideologi yang terkandung dalam lagu peradaban karya Fest melalui kerangka analisis wacana kritis, model theme Van Dijk secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur, kajian komunikasi, dan wacana kritis di Indonesia khususnya dalam membangun aplikasi model Van Dijk untuk teks-teks musikal kontemporer yang selama ini masih relatif jarang dikaji secara sistematis. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih kritis kepada masyarakat terutama generasi muda sehingga konsumen utama musik ini tentang cara membaca, memahami ideologi tersembunyi di balik-balik teks budaya populer yang mereka konsumsi sehari-hari. Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat kondisi sosial politik Indonesia yang terus berubah di mana pertarungan wacana ideologi semakin intensif terjadi melalui medium-medium budaya populer. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh analisis teks lirik lagu peradaban karya Fest secara utuh dengan menggunakan tiga dimensi analisis pandik sebagai kerangka kerja metodologis dan tidak mencakup analisis terhadap elemen musik nonverbal seperti melodi, aransemen atau video klip lagu tersebut. Pembatasan ini dilakukan agar kajian tetap berfokus mendalam pada dimensi linguistik wacana yang memang merupakan objek formal dari penelitian ini dengan pendekatan yang sistematis, argumentatif dan berpijak pada kerangka teori yang kuat. Penelitian ini diposisi sebagai kontribusi ilmiah yang bermakna dan dalam peta kajian komunikasi kritis di Indonesia. Yang kedua, yang nextnya 1.2 fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini menemukan sebuah fenomena komunikasi yang menarik dan penting untuk dikaji, yaitu lirik peradaban karya Fest mengandung konstruksi wacana yang syarat dengan muatan ideologis yang diekspresikan melalui pilihan linguistik tertentu seperti diksi yang paradoksal, metafora yang provokatif, dan struktur naratif yang ironis. Fenomena ini menunjukkan bahwa musik bukan hanya media hiburan, melainkan area komunikasi terhadap ideologi konstruksi dipresentasikan dan disebarluaskan kepada kalayan. Data empiris menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia sebagai audiens musik ini seperti Fast lebih banyak terpapar wacana sosial politik melalui medium budaya populer dibandingkan melalui media konvensional LSI 2021 sehingga proses komunikasi ideologis yang terjadi melalui lirik lagu memiliki implikasi sosial yang sangat nyata. Lebih jauh, konteks sosial politik Indonesia yang ditandai dengan intensifikasi polarisasi wacana perdebatan tentang nilai-nilai peradaban pasca pemilihan 2019 memberikan latar yang relevan untuk memahami mengenai lagu ini diproduksi serta bagaimana ideologi yang terkandung di dalam diposisikan dalam ruang diskursif yang lebih luas. Dengan demikian, fokus penelitian ini terarah pada pernyataan komunikasi yang fundamental, yaitu bagaimana sebuah teks musikal konstruksi dan mempresentasikan ideologi melalui pilihan wacana tertentu, merujuk pada seluruh narasi dan data permasalahan yang telah diuraikan pada fokus penelitian yang merupakan salah satu pernyataan penelitian sebagai berikut. Bagaimana representasi ideologi dianalisis melalui analisis wacana kritis model Theon A. Van Dijk dalam lirik
Peradaban Karya Fest. Next, 1.3 tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi ideologi dalam lirik lagu peradaban karya Fest melalui kerangka analisis wacana kritis model Tim Fandi dengan menelaah ketiga dimensi analisis secara padu, yaitu dimensi teks yang mencakup struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro, dimensi kognisi sosial yang menelaah bagaimana keyakinan dan skena mental sang pencipta lagu terus membentuk pilihan wacana, serta dimensi konteks sosial yang menempatkan lirik dalam lanskap sosial budaya Indonesia kontemporer. Penelitian ini dipilih karena kajian komunikasi di Indonesia masih membutuhkan lebih banyak penelitian yang mengelaborasi relasi antar teks budaya populer, khususnya musik, dengan praktik ideologi dan kekuasaan dalam masyarakat. Fest dipilih karena posisi uniknya sebagai band indie Indonesia yang secara konsisten memproduksi wacana kritis memiliki pengaruh kultur yang signifikan. Sementara itu, lagu peradaban dipilih karena kompleksitas wacana ideologinya yang menjadikan objek kajian sangat kaya dan representatif bagi konteks Indonesia kontemporer. Melalui penelitian ini diharapkan bersedia sebuah model analisis yang dapat diteladani oleh penelitian lain dan mengkaji teks-teks musikal dan perspektif komunikasi kritis sekaligus memberi kontribusi pada pengembangan literatur AWK dalam konteks Indonesia. Next, yang berikut 4.1 manfaat penelitian. 4.1 manfaat akademik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ilmu komunikasi dan linguistik kritis di Indonesia, khususnya dalam hal penerapan model AWK TNA Fandi pada teks-teks musik populer. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang relasi antar musik, wacana, dan ideologi dalam konteks sosial budaya Indonesia, serta menjadikan kerangka analisis yang dapat digunakan sebagai rujukan metodologis bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Di samping ini, penelitian ini berkontribusi pada pemantapan posisi kajian wacana kritis sebagai pendekatan yang valid dan produksi dalam riset komunikasi, media, dan budaya populer di Indonesia. Next yaitu 1.4.2 manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, terutama generasi muda sebagai konsumen utama musik indie di Indonesia, tentang cara membangun ideologi yang tersembunyi di balik teks-teks budaya populer yang mereka konsumsi. Bagi para musisi dan praktis industri musik, temuan penelitian ini dapat menjadi cermin refleksif tentang tanggung jawab sosial dalam produksi teks musikal, mengingat besarnya pengaruh lirik lagu dalam membentuk persepsi dan kesadaran audiens bagi pendidik dan pra praktisi komunikasi. Penelitian ini menyediakan contoh konkret tentang bagaimana pendekatan kritis dapat diterapkan untuk menganalisis medium komunikasi budaya sehingga dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran komunikasi yang lebih kritis dan reflektif. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian teori, di mana di sini ada 2.1 yaitu konsep. Yang pertama, konsep komunikasi dan ideologi. Komunikasi merupakan proses fundamental dalam kehidupan sosial manusia yang tidak dapat dilepaskan dari konteks kultural dan ideologi, di mana diingat langsung. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin komunis yang berarti kesamaan makna atau berbagi. Oleh Lithuanian dan Jeffos tahun 2011. Dalam perkembangannya, kajian komunikasi tidak lagi hanya menitik beratkan pada aspek transmisi pesan semata, melainkan telah bergeser ke arah pemahaman tentang bagaimana makna dikonstruksikan, dinegosiasikan, dan direproduksi melalui berbagai medium, termasuk teks musikal. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi itu dipahami sebagai proses produksi dan reproduksi makna yang bersifat ideologis. Hal tahun 80 dalam karyanya yang berpengaruh Encoding or Decoding menegaskan bahwa pesan komunikasi tidak bersifat netral. Artinya setiap teks selalu mengandung posisi ideologis tertentu yang di-encode oleh produsen dan di-decode oleh penerima dalam kerangka pemahaman yang dipengaruhi oleh posisi sosial mereka. Nah, konsep ini sangat relevan dengan penelitian ini sebab lirik lagu beradaban karya Fis berfungsi sebagai teks komunikasi yang mengandung muatan ideologis tertentu yang perlu dikaji secara kritis. Ideologi sebagai konsep inti dalam penelitian ini memiliki genealogi intelektual yang panjang. Althusser mendefinisikan ideologi sebagai sistem representasi meliputi konsep, mitos, gagasan, dan gambar yang memiliki eksistensi dan peran historis di dalam masyarakat. Althusser memperkenalkan konsep ideological state apparatus yang menegaskan bahwa ideologi beroperasi. Coba di next. Ideologi itu beroperasi melalui berbagai
institusi kultural, termasuk media dan juga seni, untuk memproduksi relasi produksi yang ada. Dalam kerangka ini, musik populer seperti lagu peradaban dapat dipahami sebagai salah satu medium di mana ideologi itu direproduksi dan disebarluaskan. Sementara itu, Gramsci melalui konsep hegemoni memberikan perspektif yang lebih dinamis tentang cara kerja ideologi. Gramsci itu berpendapat bahwa dominasi kelas penguasa tidak semata-mata diperoleh melalui paksaan, melainkan melalui perolehan persetujuan dari kelompok-kelompok yang dikuasai. Proses hegemoni ini berlangsung melalui arena kebudayaan di mana sistem nilai, norma, dan keyakinan kelompok dominan dinaturalisasi sebagai sesuatu yang diterima begitu saja, atau common sense. Sebaliknya, teks-teks kultural yang bersifat kontrakultural seperti yang diproduksi oleh band indivis dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni tersebut. Dalam ranah kajian komunikasi kontemporer, Thomson membedakan antara ideologi sebagai sistem kepercayaan yang luas dan ideologi sebagai modus operandi yang berfungsi untuk mempertahankan relasi kekuasaan yang asimetris. Perspektif ini dikenal sebagai konsepsi kritis ideologi, menjadi landasan penting dalam analisis wacana kritis karena mendorong analisis untuk mempertanyakan bagaimana teks-teks komunikasi itu berkontribusi pada pemeliharaan atau penentangan struktur kekuasaan yang ada. Lalu ada konsep representasi. Representasi merupakan konsep kunci dalam studi dan komunikasi kritis yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Boleh di next. Hal itu mendefinisikan representasi sebagai penggunaan bahasa untuk mengatakan sesuatu yang bermakna tentang atau untuk merepresentasikan dunia yang bermakna kepada orang lain. Dalam pandangan Hall, representasi bukan sekedar cerminan dari realitas yang sudah ada sebelumnya, melainkan merupakan praktik pemberian makna atau signifying practice yang aktif mengonstruksi realitas tersebut. Hall mendefinisikan dua sistem representasi yang saling berkaitan. Yang pertama itu mental konseptual, di mana semua konsep itu terbentuk dalam pikiran manusia yang memungkinkan terjadinya pemaknaan terhadap dunia. Sementara yang kedua itu adalah bahasa yang berfungsi sebagai medium korespondensi antara konsep-konsep tersebut dengan tanda-tanda tertulis, lisan, ataupun visual. Nah, makna ini diproduksi melalui sistem representasi ini, yang dimana bersifat relasional, bukan inherent dalam objek atau kata-kata itu sendiri. Dalam kajian analisis wacana kritis, representasi berkaitan erat dengan pertanyaan dengan kekuasaan. Siapa yang memiliki kuasa untuk merepresentasikan apa yang direpresentasikan dan bagaimana sesuatu direpresentasikan. Van Dijk menekankan bahwa representasi ideologi dalam wacana bukan semata-mata tentang apa yang dikatakan, tetapi juga tentang apa yang tidak dikatakan, apa yang disembunyikan atau dimarginalisasi. Nah, konsep ini tuh sangat relevan dengan analisis lagu peradaban oleh Fish, di mana pilihan representasi tertentu dari penggunaan diksi paradoksal, metafora provokatif, dan struktur naratif ironi itu perlu dipahami sebagai strategi wacana yang mengungkap posisi ideologi sang pencipta lagu. Di next. Selanjutnya itu konsep musik sebagai teks komunikasi, di mana pemahaman tentang musik sebagai teks komunikasi itu merupakan fondasi penting yang mendasari relevansi penerapan analisis wacana kritis terhadap lirik lagu tersebut. Dalam tradisi semiotika, Oliver Barthes menegaskan bahwa teks adalah ruang multidimensi tempat berbagai tulisan tidak ada yang orisinal, bertemu, dan berbenturan. Pandangan ini membuka kemungkinan untuk memandang lirik lagu bukan sekadar sebagai puisi yang dinyanyikan, melainkan sebagai interteks yang bersinggungan dengan berbagai wacana sosial, politik, dan juga kultural yang lebih luas. Dari perspektif sosiologi musik, Denora itu berargumen bahwa musik itu merupakan agen sosial aktif yang berpartisipasi dalam konstruksi identitas, emosi, dan juga relasi sosial. Nah, musik itu tidak hanya mencerminkan realitas sosial yang ada, melainkan secara aktif membentuk cara-cara tertentu dalam memahami dan merespon realitas tersebut. Dalam kerangka ini, lagu peradaban karya Benfis itu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai karya estetik saja, tetapi melainkan sebagai teks komunikasi ideologis yang berpartisipasi dalam pembentukan wacana sosial politik di kalangan generasi muda di Indonesia. Shepard dan Wick mengembangkan kerangka teoritis yang memposisikan musik sebagai sistem tanda yang bekerja melalui logika sosial yang spesifik. Dalam pandangan mereka, makna dalam musik termasuk dalam lirik tidak dapat dipahami terlepas dari konteks sosiokultural, di mana musik itu diproduksi dan juga dikonsumsi. Nah, argumen ini memvalidasi pendekatan analisis wacana kritis dalam menganalisis lirik lagu, karena analisis wacana kritis itu secara esensial beroperasi pada titik persinggungan antara teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang lebih luas, persis seperti yang dituntut dalam analisis musik sebagai teks komunikasi. Boleh di next?
Oke, selanjutnya ada review literatur. Jadi penelitian mengenai analisis wacana kritis pada lirik lagu itu telah banyak dilakukan, terutama untuk mengungkap representasi ideologi, kritik sosial, dan juga relasi kekuasaan yang terkandung dalam teks. Dan lirik lagu itu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium komunikasi yang merefleksikan realitas sosial dan pandangan ideologis penciptanya, sehingga relevan dikaji menggunakan pendekatan analisis wacana kritis seperti model Ted Fundy, Norman Fairclough, dan juga Sarah Mills. Nah, berbagai penelitian terdahulu itu menunjukkan bahwa bahasa dalam lirik lagu mampu membentuk makna, mempengaruhi cara pandang masyarakat, serta merepresentasikan ideologi tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan memfokuskan pada analisis representasi ideologi dalam lirik lagu peradaban. Karya Benfis sebagai salah satu bentuk karya musik kontemporer yang syarat makna sosial. Nah, berikut adalah 10 genre terdahulu. Yang pertama adalah Wacana Kritis, lagu Bento karya Iwan Fals, representasi ideologi dominasi dan kekuasaan elit Orde Baru, itu model dan Effendi. Nah, sama-sama mengkaji lirik lagu sebagai teks sosial, menelaah ideologi, kekuasaan, dan juga kritik sosial dengan pendekatan analisis wacana pendek. Namun perbedaannya itu objek kajian lagunya, di mana jurnal ini itu lagunya adalah Bento karya Iwan Fals dengan fokus ideologi di dominasi elit Orde Baru, sedangkan penelitian penulis which is kami fokus pada lagu peradaban karya Fis dan representasi ideologi dalam pesan liriknya. Yang kedua, analisis wacana kritis dari Fandi dalam lagu Jangan Bicara Solidaritas dalam Sukatani Band. Nah, sama-sama menggunakan model Fandi, sama-sama meneliti makna ideologis dalam lirik lagu dan relasinya dengan realitas sosial. Namun perbedaannya itu jurnal ini tuh menyoroti solidaritas semu dan kritis terhadap pencitraan sosial pada lagu Sukatani, sedangkan penelitian kami itu menelaah ideologi dalam lirik peradaban yang memiliki konteks sosial dan juga simbolik yang berbeda. Yang ketiga itu analisis wacana kritis Fandi pada lirik lagu Usik karya Feby Putri, yaitu sama-sama meneliti lirik lagu dengan analisis wacana kritis Fandi dan membahas struktur makro, superstruktur mikro, serta kognisi dan konteks sosial. Namun perbedaannya adalah tema hak kesetaraan manusia dalam lagu Usik, sedangkan penelitian kami itu menitik beratkan pada representasi ideologi dalam lagu peradaban. Boleh di next. Selanjutnya yang keempat, itu analisis wacana kritis Fandi terhadap lirik lagu Bayar 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 oleh Bani Sepatani. Persamaannya itu sama-sama membahas lirik lagu sebagai medium kritik sosial dan ideologi, serta menggunakan analisis wacana kritis Fandi untuk membongkar relasi kuasa. Sementara perbedaannya itu objek penelitiannya adalah kritik terhadap institusi kepolisian dan praktik pungli, sedangkan penelitian penulis itu berfokus pada representasi ideologi pada lagu peradaban karya Fis. Lalu yang kelima, fungsi representasi ideologi kekuasaan dalam tuturan Mata Najwa bertema politik. Sama-sama mengkaji representasi ideologi dan hubungan bahasa dengan kekuasaan, namun perbedaannya itu penelitian ini menggunakan model Norman Fairclough dan objeknya itu adalah tuturan acara politik, bukan lirik lagu. Nah, penelitian kami itu tetap berada pada ranah lagu dan lebih spesifik pada teks musik dari band Fis. Yang keenam, representasi ideologi dalam struktur wacana kata hari ini. Sama-sama menelaah bagaimana struktur wacana merepresentasikan ideologi. Namun perbedaannya adalah objek penelitian ini adalah wacana radio kata hari ini, bukan lirik lagu. Selain itu fokusnya pada ideologi dalam struktur wacana umum. Sedangkan penelitian penulis itu memusatkan perhatian pada pesan lirik lagu peradaban. Yang ketujuh, representasi ideologi Jawa pada puisi-puisi karya Sapardi Djoko Damono. Sama-sama membahas representasi ideologi dalam lirik lagu dan memandang musik sebagai media ekspresi sosial politik. Namun perbedaannya itu penelitian ini memakai pendekatan semiotika dan objeknya itu puisi-puisi Sapardi, bukan analisis wacana kritis pada lirik lagu. Sementara kami itu lebih khusus pada analisis wacana kritis dan musik populer kontemporer. Yang kedelapan itu representasi ideologi generasi muda Uni Soviet dalam lirik lagu Mama oleh Anarsincha, Mama Anarki dari Kino. Sama-sama membahas representasi ideologi dalam teks sastra, namun perbedaannya penelitian ini menggunakan C.D. Fairclough dan Stothard, serta berfokus pada ideologi generasi muda Uni Soviet. Sedangkan penelitian kami itu menggunakan konteks di Indonesia dan lagu peradaban karya Benfis. Yang kesembilan, representasi dalam lirik lagu perempuan, analisis wacana kritis Sarah Mills. Nah, sama-sama meneliti teks lagu sebagai medium representasi ideologi dan makna sosial. Namun perbedaan ini menggunakan pendekatan Sarah Mills dan dengan berfokus pada representasi perempuan. Boleh di next. Sedangkan penelitian kami itu lebih menitikberatkan pada ideologi dalam lagu berhadapan dengan model analisis yang berbeda, yaitu model analisis CDA atau analisis wacana kritis Fandi. Nah, ke-10, kritik sosial dalam lirik lagu, analisis wacana lagu maju dari Fis. Sama-sama meneliti karya dari Fis, sama-sama melihat lagu sebagai medium kritik sosial dan sama-sama menggunakan pendekatan Fandi.
Penelitian ini berfokus pada eh, lagu maju dan mendekatkan makna kritik sosial bernuansa nasionalisme. Sedangkan penelitian kami itu meneliti peradaban, judul lagu peradaban, dan memusatkan kajian pada representasi ideologi dalam pesan lirik. Yang selanjutnya ada teori, di mana musik itu merupakan salah satu bentuk ekspresi sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi yang syarat makna ideologis. Lirik lagu sebagai bagian dari karya musik dapat dipahami sebagai teks yang mengandung pesan sosial, politik, dan budaya yang mencerminkan realitas masyarakat. Dalam hal ini, bahasa dalam lirik lagu itu tidak bersifat netral, melainkan mengandung nilai dari kepentingan tertentu yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang mampu mengungkap makna tersembunyi dalam teks, salah satunya melalui analisis wacana kritis. Selanjutnya ada analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis atau critical discourse analysis merupakan pendekatan yang mengkaji hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam praktik sosial. Nah, pendekatan ini tuh memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk dan mereproduksi realitas sosial. Selain itu, Awikal juga berupaya mengungkap bagaimana wacana digunakan untuk mempertahankan dominasi maupun sebagai alat resistensi terhadap ketidakadilan sosial. Nah, dalam perspektif ini, wacana dipahami sebagai praktik sosial yang berkaitan erat. Boleh di next? Yang berkaitan erat dengan konteks sosial, politik, dan juga budaya. Nah, bahasa itu tidak hanya mencerminkan realitas, tapi juga membentuk realitas tersebut melalui proses produksi dan juga interpretasi makna. Oleh karena itu, analisis terhadap teks termasuk lirik lagu perlu mempertimbangkan konteks sosial yang melatar belakangnya. Nah, model analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Van D, yang menekankan hubungan antara teks, kognisi sosial, dan juga konteks. Model Van D, analisis wacana itu tidak hanya berfokus pada struktur teks saja, tetapi juga bagaimana teks tersebut dipahami dan diproduksi dalam struktur sosial tertentu. Nah, Van D itu membagi analisis wacana ke dalam 3 dimensi utama. Yang pertama, ada struktur teks atau dimensi mikro. Nah, dimensi ini mencakup analisis linguistik terhadap teks seperti pemilihan kata, kalimat, atau gaya bahasa. Nah, dalam lirik lagu, aspek ini tuh terlihat melalui penggunaan metafora, simbol, dan diksi yang merepresentasikan realitas sosial tertentu. Yang kedua, kognisi sosial atau dimensi meso. Nah, dimensi ini berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok itu memahami wacana berdasarkan pengalaman dan ideologi yang dimiliki. Nah, proses ini itu mempengaruhi bagaimana pesan dalam lirik lagu diinterpretasikan oleh pendengar. Yang ketiga, konteks sosial atau dimensi makro. Nah, dimensi ini tuh menekankan hubungan antara wacana dan struktur sosial yang lebih luas seperti kekuasaan dan dominasi. Wacana dalam teks seringkali mencerminkan kondisi sosial politik yang melatar belakangnya. Lalu ada konsep ideologi dalam wacana. Ideologi merupakan seperangkat nilai, keyakinan, dan cara pandang yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam memahami realitas sosial. Dalam kajian wacana kritis, ideologi seringkali disampaikan secara implisit melalui bahasa yang digunakan. Bahasa itu berfungsi sebagai medium utama dalam reproduksi ideologi, di mana kelompok dominan dapat menggunakan wacana untuk mempertahankan kekuasaan. Boleh di next? Untuk mempertahankan kekuasaan dan mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Selain itu, ideologi juga dapat menjadi alat resistensi bagi kelompok tertentu dan menentang ketidakadilan sosial. Nah, dalam penelitian ini, ideologi yang terkandung dalam lirik lagu dapat dianalisis melalui bagaimana realitas sosial itu direpresentasikan dan bagaimana pesan tersebut disampaikan kepada pendengar. Nah, lirik lagu itu merupakan bentuk teks yang memiliki kekuatan simbolik dalam menyampaikan pesan ideologis. Nah, representasi ideologi dalam lirik lagu dapat dilihat melalui penggunaan bahasa, metafora, serta struktur narasi yang membentuk makna tertentu. Lalu ada variabel. Variabel penelitian merupakan konsep utama yang menjadi fokus analisis dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, variabel itu tidak diukur secara numerik, melainkan dianalisis secara mendalam untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu fenomena sosial melalui interpretasi data. Ada salah satu judul penelitian kami, yaitu analisis wacana kritis representasi ideologi dalam pesan lirik lagu peradaban karya Benfis. Variabel dalam penelitian ini jelas sekali adalah representasi ideologi dalam lirik lagu yang dikaji melalui pendekatan analisis wacana kritis, khususnya model Van D. Nah, di sini ada variabel penelitian. Representasi ideologi dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana nilai, pandangan, dan keyakinan sosial itu direpresentasikan melalui bahasa dalam teks lirik lagu. Dalam kajian analisis wacana kritis, ideologi itu tidak selalu muncul secara eksplisit, melainkan tersirat dalam pilihan bahasa, struktur teks, dan juga strategi penyampaian makna. Lirik lagu sebagai bentuk wacana memiliki kemampuan untuk merepresentasikan realitas sosial serta menyampaikan kritik terhadap kondisi kritik terhadap kondisi masyarakat. Hal ini karena bahasa dalam lirik lagu itu tidak bersifat netral, melainkan mengandung kepentingan tertentu
yang dapat mencerminkan relasi kekuasaan dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Lalu ada indikator variabel. Dalam penelitian ini, indikator variabel representasi ideologi dianalisis menggunakan model analisis wacana kritis dan FND yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pertama, struktur teks atau dimensi mikro itu dapat dilihat dari pemilihan kata diksi, struktur kalimat, gaya bahasa, atau metafora, lalu penekanan makna dalam lirik. Lalu yang kedua ada kognisi sosial atau dimensi meso, yaitu dilihat dari cara pandang pencipta lagu, pengetahuan sosial yang melatar belakangi teks, dan juga proses interpretasi makna oleh pendengar. Boleh di next. Lalu ada konteks sosial atau dimensi makro, itu dilihat dari kondisi sosial dan politik dalam masyarakat, lalu relasi kekuasaan yang tercermin dalam teks, dan isu sosial yang diangkat dalam lirik lagu. Nah, selanjutnya ada dimensi operational variable. Itu representasi ideologi dalam lirik lagu adalah bentuk penyampaian nilai, keyakinan, dan pandangan sosial yang terkandung dalam lirik lagu peradaban, yang dianalisis melalui struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, VND. Nah, variabel ini diidentifikasi melalui penggunaan bahasa dalam lirik lagu, makna yang dibangun dalam teks, serta hubungan antara teks dengan kondisi sosial masyarakat. Oke, itu dari saya, boleh di next. Oke, terima kasih Ismi. Untuk selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian, paradigma penelitian. Paradigma penelitian menunjuk pada pendekatan umum yang digunakan untuk mengarahkan proses penelitian yang melibatkan filosofi dasar, metodologi, serta teknik analisis data. Dalam konteks penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif interpretif dengan pendekatan kritis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna yang terkandung dalam teks lirik lagu secara mendalam, dan untuk memahami bagaimana ideologi serta wacana sosial diproduksi dan dipahami dalam konteks budaya dan politik yang lebih luas. Dalam kurung Anggari 2025, pendekatan interpretif berfokus pada pemahaman makna yang ada di balik fenomena sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan interpretif digunakan untuk memahami representasi ideologi dalam lirik peradaban karya Fels. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya perspektif subjektif dalam individu atau kelompok dalam membangun makna, serta bagaimana interpretasi tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial dalam kultur mereka. Dalam konteks lirik lagu paradigma, interpretif berusaha untuk menggali makna ideologis yang terkandung di dalamnya dengan melihat bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan realitas sosial tertentu. Oleh karena ini, lirik lagu dianggap sebagai teks yang tidak hanya mempresentasikan tetapi juga membentuk cara pandang sosial terhadap isu-isu yang ada seperti ketidakadilan sosial, kekuasaan, dan dominasi. Pendekatan kritis yang seiring digunakan dalam studi wacana bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana bahasa digunakan untuk memperkuat atau menantang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kritis digunakan untuk menganalisis bagaimana ideologi dominan yang terkandung dalam lirik peradaban dapat mempresentasikan konflik sosial, ketimpangan, serta respon terhadap sistem kekuasaan yang ada. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap hubungan antara teks dan ideologi berpotensi di dalamnya, serta bagaimana teks tersebut dapat menciptakan, menguatkan, atau mengubah persepsi sosial dan politik. Pendekatan kritis ini juga mengakui adanya ketidaknetralan dalam penggunaan bahasa, di mana setiap teks membawa serta nilai dan kepentingan tertentu yang mempengaruhi pembaca atau pendengar. Pendekatan interpretif dan kritis sangat relevan dengan judul penelitian analisis wacana kritis representasi ideologi dalam pesan lirik peradaban karya Ben Bass. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi makna di balik lirik lagu secara mendalam, serta menggali bagaimana pesan ideologis dalam lagu tersebut dapat membentuk persepsi pendengarnya terhadap isu-isu sosial dan politik yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kritis, penelitian ini juga berusaha mengungkapkan bagaimana wacana dalam lirik lagu berfungsi sebagai alat untuk mempertanyakan dan mengkritik kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya 3.2 itu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, bukan hanya mengukur atau angka, tetapi interpretasi makna dan makna sosial yang terkandung dalam fenomena tersebut. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi representasi ideologi yang terkandung dalam lirik lagu peradaban karya Flash.
yang merupakan teks budaya dan sosial yang dapat dianalisis untuk mengungkapkan makna ideologi yang disampaikan melalui bahasa. Pendekatan kualitatif dalam penelitian wacana bertujuan untuk mengungkapkan makna yang lebih mendalam dan kompleks melalui analisis teks secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali bagaimana lirik lagu digunakan sebagai wacana untuk sosial dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana ideologi sosial politik dalam lagu tersebut dapat mempengaruhi pendengar dan membentuk pemahaman mereka terhadap isu-isu sosial yang ada. Lalu pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi ideologi yang ada, tetapi juga untuk memahami cara ideologi tersebut diproduksi melalui bahasa dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggali dimensi-dimensi ideologi yang disampaikan dalam teks lirik lagu, serta bagaimana representasi tersebut berfungsi dalam membentuk pandangan sosial dan politik yang lebih luas. Pendekatan kualitatif ini sangat relevan dengan judul penelitian, analisis wacana kritis representasi ideologi dalam pesan lirik lagu peradaban karya Benfis, karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap teks lirik lagu yang tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga representasi sosial dan ideologis yang tersembunyi di dalamnya. Boleh di next. Nah, melalui pendekatan ini, peneliti juga dapat mengidentifikasi bagaimana lirik lagu itu digunakan untuk membentuk dan mempertahankan realitas sosial serta ideologi yang ada dalam masyarakat. Dengan mempertahankan elemen-elemen seperti gaya bahasa, metafora, dan simbolisme yang terkandung dalam teks, dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi representasi ideologi yang terkandung dalam lirik lagu tersebut, serta untuk memahami bagaimana ideologi tersebut disampaikan dan dipahami oleh pendengar melalui wacana kritis. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana lirik lagu itu tidak hanya mencerminkan realitas sosial saja, tetapi juga membentuknya. Lalu 3.3, yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Ten Avende. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali makna ideologis yang tersembunyi dalam teks. Nah, dalam hal ini lirik lagu peradaban itu eh, metodenya itu berupaya mengungkap keterkaitan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi yang ada dalam wacana teks lagu tersebut. Nah, dalam penelitian ini, data yang dianalisis itu berbentuk kata-kata yang terkandung dalam lirik lagu yang memuat simbol, makna, serta kritik sosial terhadap realitas politik dan sosial. Lalu metode analisis wacana kritis ini tuh mengkaji bagaimana bahasa itu tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tapi juga membentuk dan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik. Van Day itu menyatakan bahwa dalam analisis wacana penting untuk menganalisis teks dari 3 dimensi, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro, yang mencakup elemen-elemen seperti tema, penyajian teks, dan juga penggunaan bahasa dalam teks tersebut. Nah, metode ini tuh digunakan untuk mengeksplorasi ideologi yang terkandung dalam lirik lagu dan diturunkan dari struktur teks dan cara penyampaian pesan yang digunakan oleh penulis lagu. Oleh karena itu, analisis ini mengidentifikasikan bagaimana teks tersebut berfungsi dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Politik yang lebih besar, serta bagaimana ideologi tersebut itu mempengaruhi pendengar dan juga masyarakat secara keseluruhan. Oke, selanjutnya di sini ada bab 4, yaitu hasil penelitian, pembahasan, dan keabsahan data. Yang pertama itu gambaran umum objek penelitian, yaitu profil band Fish. Nah, Fish ini merupakan sebuah kelompok musik bergenre indie rock yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Band ini terbentuk pada tahun 2013 dan terdiri dari beberapa personel inti. Sejak awal kemunculannya, Fish telah menunjukkan identitas musikal yang khas dengan menggabungkan elemen-elemen post-punk, new wave, dan indie rock dalam setiap karya mereka. Fish dikenal sebagai salah satu band yang secara konsisten mengangkat isu-isu sosial, politik, dan kultural dalam lirik-liriknya. Pendekatan lirik yang digunakan oleh Fish cenderung bersifat kritis, reflektif, dan satirikal terhadap kondisi masyarakat Indonesia kontemporer. Hal ini menjadikan Fish sebagai representasi dari kelompok musisi muda Indonesia yang tidak hanya menghasilkan karya seni, tetapi juga berperan sebagai agen kritik sosial melalui medium musik. Dalam perjalanan karir musiknya, Fish telah merilis beberapa album dan extended play, di antaranya adalah album Multi Semesta dan EP Beberapa Orang Memaafkan, serta full album bertajuk Beberapa Orang Memaafkan. Karya-karya tersebut itu mendapatkan sambutan yang positif dari khalayak musik Indonesia dan menempatkan Fish sebagai salah satu band independen paling berpengaruh di tanah air pada dekade 2010-an. Boleh di next? Nah, popularitas Fish terus meningkat seiring dengan intensifikasi diskursus publik mengenai pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan dinamika demokrasi Indonesia. Yang kedua, deskripsi lagu Peradaban. Nah, lagu Peradaban merupakan salah satu karya Fish yang dirilis sebagai bagian dari album Beberapa Orang Memaafkan pada tahun 2018. Lagu ini itu ditulis oleh Baskara Putra selaku vokalis sekaligus penulis lirik utama Fish. Secara musikal, Peradaban mengusung nuansa post-punk yang gelap dengan tempo sedang, diwarnai oleh melodi gitar yang berulang dan lirik yang padat makna. Struktur musik yang repetitif namun terus berkembang ini berfungsi untuk memperkuat efek psikologis dan ideologis yang terkandung dalam teks lirik.
Secara tematik, lagu peradaban itu mengangkat persoalan mengenai kondisi sosial politik Indonesia yang sedang mengalami polarisasi ideologis, disinformasi, dan degradasi nilai-nilai kemanusiaan. Judul peradaban sendiri memuat ironi yang mendalam. Di satu sisi, merujuk pada pencapaian tertinggi umat manusia dalam mengorganisasi kehidupan bersama. Namun di sisi lain, dalam konteks lirik lagu ini justru dipertanyakan apakah peradaban yang dimaksud benar-benar sedang terwujud atau sebaliknya sedang mengalami kemunduran. Penggunaan ironis macam ini merupakan strategi wacana yang lazim digunakan dalam teks-teks bermuatan ideologi kritis. Lagu peradaban mendapatkan perhatian yang cukup signifikan oleh khalayak, khususnya di kalangan anak muda perkotaan yang aktif dalam diskursus politik dan sosial digital. Nah, popularitas lagu ini semakin menguat menjelang dan pasca Bloody Next, semakin kuat menjelang pasca pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019 ketika polarisasi masyarakat mencapai titik yang sangat intens dalam konteks tersebut. Lirik peradaban berfungsi bukan hanya sebagai ekspresi artistik, tetapi juga sebagai teks ideologis yang mengintervensi ruang publik. Nah, selanjutnya ada transkripsi lirik lagu peradaban. Nah, berikut liriknya, boleh di next. Oke. Lalu selanjutnya yang kedua, hasil penelitian berdasarkan hasil analisis wacana kritis yang dilakukan terhadap lirik lagu peradaban karya Fis menggunakan model analisis wacana dan FND. Ditemukan berbagai temuan yang berkaitan dengan struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang melingkupi teks tersebut. Model Van D itu membagi analisis wacana kritis ke dalam 3 dimensi utama, yaitu yang pertama analisis teks yang mencakup struktur makro, tematik, superstruktur, skematik, dan struktur mikro, semantik, sintaksis, stylistika, dan retoris. Yang kedua, kondisi sosial, serta yang ketiga, konteks sosial. Ketiga dimensi tersebut akan diuraikan secara sistematis dalam bagian berikut ini. Yang pertama, analisis teks. Boleh di next. Pertama ada struktur makro atau tematik. Struktur makro dalam analisis wacana kritis Van Dijk itu menunjukkan pada makna global atau tema utama yang terkandung dalam suatu teks secara keseluruhan. Tema merupakan gambaran umum dari suatu teks yang dapat diobservasi dari topik-topik yang dikedepankan oleh penulis. Dalam lirik lagu peradaban, tema utama yang mengemuka adalah kritik sosial terhadap kondisi peradaban Indonesia yang tengah mengalami krisis akibat polarisasi politik, penyebaran disinformasi, dan praktik manipulasi kekuasaan oleh elit politik. Tema ini tampak secara eksplisit pada baris-baris lirik yang berulang kali mempertanyakan kondisi peradaban. Apa kabar berhadapan atau sudahkah kau makan hari ini? Dan apa kabar berhadapan atau sudahkah kau tidur malam ini? Pertanyaan retoris tersebut secara implisit mengandung pernyataan bahwa peradaban sedang tidak baik-baik saja, bahwa masyarakat bawah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar di tengah hiruk-pikuk pertunjukan politik. Erianto menjelaskan bahwa dalam analisis tematik, tema bukan sekedar apa yang dibicarakan, melainkan perspektif dan sudut pandang ideologis yang digunakan oleh penutur untuk mengkonstruksi realitas. Selain tema utama tersebut, terdapat pula subtema yang memperkuat struktur makroteks, yaitu yang pertama tema aliansi masyarakat dari proses demokrasi yang sejati, yang kedua tema konflik kelas antara rakyat biasa dan elit yang mengklaim sebagai wakil rakyat, serta yang ketiga itu tema nihilisme terhadap nilai-nilai peradaban yang sering diklaim namun tidak terwujud secara nyata. Ketiga subtema ini terjalin secara kohesif membentuk sebuah narasi kritis yang utuh dan menyeluruh tentang kondisi sosial politik Indonesia kontemporer. Boleh di next. Yang B, superstruktur atau skematik. Superstruktur atau struktur skematik mengacu pada cara bagian-bagian teks disusun dan diorganisasi secara keseluruhan dalam sebuah skema tertentu. Berbeda dengan teks jurnalistik atau akademik yang memiliki superstruktur baku, teks lirik lagu itu memiliki superstruktur yang lebih fleksibel namun tetap tunduk pada konvensi jurnalistikal. Lirik lagu terutama dalam skema yang terdiri dari yang pertama, bait pertanyaan, refleksi bagian verse yang berfungsi sebagai bagian pengantar yang memperkenalkan persoalan. Yang kedua, tuduhan pernyataan itu bagian chorus dan refrain yang berfungsi sebagai penegasan ideologis inti. Yang ketiga, itu bagian bridge, merupakan seruan yang bersifat nihalistik retoris, serta bagian 4 itu repetisi yang berfungsi untuk memperkuat dan menginternalisasi pesan. Pengorganisasian skematik semacam ini merupakan strategi wacana yang disengaja untuk memastikan bahwa pesan ideologis tersampaikan secara berulang dan melekat dalam ingatan pendengar. Pola repetisi yang sangat menonjol dalam lagu ini, terutama pada frasa kita diadu domba oleh mereka atau yang bilang diri mereka wakil kita yang diulang 4 kali, merupakan teknik skematik yang secara sengaja dirancang untuk menanamkan kesadaran kritis. Menurut Fandi, repetisi dalam teks ideologis berfungsi untuk memperkuat proporsi tertentu sehingga diterima sebagai kebenaran yang taken for granted oleh halayak. Nah, selanjutnya ada struktur mikro. Boleh di next.
Nah, struktur mikro ini dalam kerangka analisis Sandi mencangkup makna wacana yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, proporsi anak kalimat, parafrase, dan gambar. Analisis struktur mikro dibagi ke dalam 4 aspek, yaitu semantik, sintaksis, stalistika, dan retoris. Yang pertama ada semantik. Analisis semantik berkaitan dengan makna yang ingin ditekankan atau ditonjolkan dalam teks. Dalam lirik lagu peradaban terdapat beberapa elemen semantik yang signifikan, yakni latar, detail, ilustrasi, dan praduga. Pertama, dari segi latar, lirik ini menempatkan persoalan dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat biasa, makan tidur, dan memilah informasi. Penggunaan aktivitas-aktivitas dasar tersebut sebagai latar berfungsi untuk membumikan kritik sosial sehingga dapat dirasakan oleh pendengar dari berbagai lapisan sosial. Hal ini berkaitan dengan strategi wacana oleh Van Dijk disebut sebagai legitimation melalui common ground, menjadikan pengalaman umum sebagai basis argumentasi ideologis. Kedua, dari segi detail, frasa mencari makan bukan perkara mudah lagi, dan memilah berita bukan perkara mudah lagi, itu merepresentasikan dua krisis yang berjalan secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yakni krisis ekonomi dan krisis epistemologis, yaitu disinformasi. Penggunaan kata lagi dalam kedua frasa ini mengandung implikasi temporal yang penting. Boleh di next. Kondisi ini bukan selalu demikian, melainkan terjadi sebagai akibat dari proses-proses tertentu yang perlu dipertanyakan. Ketiga, frasa di antara semua pertunjukan merupakan detail ideologis yang sangat penting kata pertunjukan atau spektil itu memiliki resonansi yang kuat dengan konsep guided board tentang masyarakat tontonan atau society of the spectacle, di mana realitas digantikan oleh representasi-representasi palsu yang diproduksi oleh kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, pertunjukan ini menunjuk pada pertarungan politik elektoral yang lebih bersifat theatrical daripada substansif. Yang keempat, dari segi praduga atau presupposition, frasa yang bilang diri mereka wakil kita mengandung praduga bahwa klaim-klaim keterwakilan yang disampaikan oleh para elit politik adalah tidak sahih atau setidaknya perlu dipertanyakan. Praduga ini memposisikan mereka, itu elit politik, sebagai pihak yang secara inheren tidak dapat dipercaya klaimnya. Lalu yang kedua ada sintaksis. Analisis sintaksis dalam kerangka Venn berkaitan dengan bagaimana kalimat, bentuk, susunan, dan pilihan struktur kalimat digunakan untuk memanipulasi makna dan posisi subjek objek dalam wacana. Dalam lirik peradaban terdapat beberapa pilihan sintaksis yang signifikan secara ideologis. Pertama, penggunaan kalimat tanya retoris secara berulang. Apa kabar peradaban? Apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita pertahankan? Merupakan pilihan sintaksis yang berfungsi untuk mengajak pendengar melakukan refleksi kritis tanpa menyajikan jawaban yang definitif. Kalimat tanya retoris ini tidak menuntut jawaban, melainkan menanamkan kegelisahan dan kesadaran akan ketidakberesan kondisi yang ada. Kedua, konstruksi kalimat kita diadu domba oleh mereka menggunakan struktur kalimat pasif yang secara sintaksis menempatkan kita atau rakyat, yaitu sebagai objek atau penderita dari tindakan yang dilakukan oleh mereka, yaitu elit politik. Pilihan kalimat pasif ini bukan sekadar pilihan stalistika, melainkan pilihan ideologis yang merepresentasikan rakyat sebagai pihak yang tidak berdaya dan menjadi korban dari praktik-praktik manipulasi politik. Yang ketiga, penggunaan kata ganti kita dan mereka secara konsisten membangun dikotomi in-group versus out-group yang merupakan ciri khas wacana ideologis. Strategi polarisasi ini yang oleh Van Dijk disebut sebagai ideological square, menempatkan kita atau rakyat masyarakat bawah itu sebagai pihak yang positif dan dikorbankan, sementara mereka itu elit atau penguasa sebagai pihak yang negatif dan menindas. Selanjutnya ada stalistika. Analisis stalistika berkaitan dengan pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam teks. Setiap pilihan kata membawa konotasi dan nilai ideologis tersendiri dan berkontribusi pada konstruksi makna secara keseluruhan. Boleh di next. Pertama, pemilihan kata adu domba merupakan frasa idiomatis dalam bahasa Indonesia yang secara kultural itu sangat syarat makna. Frasa ini itu mengandung implikasi bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat bukan bersumber dari perbedaan kepentingan yang genuine, melainkan direkayasa oleh pihak ketiga atau elit yang memiliki kepentingan tersendiri. Penggunaan idiom ini tuh membuat pesan ideologis tersampaikan secara efektif karena resonan dengan memori kultural kolektif masyarakat Indonesia tentang praktik divide et impera atau pecah belah dan kuasa yang pernah diterapkan oleh kolonialisme Belanda. Yang kedua, kata peradaban yang menjadi judul sekaligus frasa yang paling sering diulang dalam lagu ini merupakan pilihan diksi yang sangat strategis.
Kata ini memiliki beban semantik yang berat menuju pada pencapaian kolektif umat manusia dalam membangun tuntutan tatanan sosial yang beradab, bermartabat, dan berkeadilan. Dengan menggunakan kata ini dalam konteks pertanyaan retoris yang penuh keprihatinan, Fish secara efektif membenturkan ideal peradaban dengan realita yang jauh dari peradaban, sehingga menciptakan kontradiksi yang tajam dan mengunggah kesadaran kritis. Yang ketiga, pilihan kata wakil kita mengandung ironi yang mendalam. Dalam sistem demokrasi representatif, wakil rakyat secara normatif adalah mereka yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun dengan menempatkan frasa ini dalam konteks mereka yang mengadu domba kita, Fish secara implisit menyatakan bahwa klaim keterwakilan tersebut adalah palsu dan berfungsi sebagai legitimasi manipulatif atas kekuasaan. Boleh di next? Yang keempat, retoris. Analisis retoris berkaitan dengan strategi-strategi yang digunakan oleh penutur untuk memperkuat dan menegaskan pesan yang ingin disampaikan. Dalam lirik peradaban, terdapat beberapa strategi retoris yang dominan. Yang pertama, strategi. Yang pertama, repetisi sebagai strategi retoris utama. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pengulangan frasa-frasa kunci secara berulang bukan hanya merupakan konvensi musikal, melainkan juga strategi retoris yang disengaja. Repetisi berfungsi untuk A. Memperkuat proporsi ideologi, B. Menciptakan efek hipnosis yang memudahkan internalisasi pesan, dan yang C. Itu mengonstruksi keyakinan kolektif bahwa kondisi yang digambarkan adalah nyata dan mendesak untuk direspon. Kedua, penggunaan pertanyaan retoris sebagai strategi retoris. Rentetan pertanyaan apa yang kita perjuangkan atau apa yang kita pertahankan yang diulang tanpa jawaban eksplisit menciptakan efek kekosongan makna yang justru mengunggah pendengar untuk mengisi sendiri jawabannya. Strategi ini dalam retorika dikenal sebagai aporia, yaitu kondisi kebingungan atau kegelisahan yang sengaja dicipta untuk mendorong pemikiran kritis. Yang ketiga itu penggunaan seruan atau exclamation. Peradaban. Ini peradaban merupakan strategi retoris yang bersifat paradoksal. Di satu sisi terdengar sebagai sebuah proklamasi atau afirmasi, namun dalam konteks teks secara keseluruhan, seruan ini berfungsi sebagai ironi pahit. Boleh di next? Ironi pahit inilah yang kalian sebut peradaban. Strategi ironis semacam ini dikenal sebagai antifrasis, yaitu penggunaan kata atau frasa dengan makna yang berlawanan dari makna literalnya untuk tujuan kritik. Lalu nextnya di sini ada kognisi sosial dimensi kedua. Dalam model Fandi itu kognisi sosial yang menyatakan bahwa kognisi sosial itu merupakan jembatan antara teks dan masyarakat, yakni bagaimana metamode, representasi, dan prasangka sosial yang dimiliki oleh penulis memenuhi konstruksi teks yang dihasilkan. Dengan kata lain, analisis kognisi sosial bertujuan untuk memahami proses mental dan kognitif yang melatar belakangi produksi teks wacana. Dalam konteks lirik peradaban, kognisi sosial Bhaskara Putra sebagai penulis lirik sangat dipengaruhi oleh konteks sosial politik Indonesia yang ia alami dan amati secara langsung. Bhaskara Putra yang dikenal aktif dalam ruang-ruang diskursus publik melalui media sosial dan berbagai forum kebudayaan memiliki mental model yang kritis terhadap sistem demokrasi Indonesia. Ia secara konsisten menempatkan dirinya dalam posisi orang yang mempertanyakan struktur kekuasaan yang ada. Representasi mental Baskara Putra mengenai realitas sosial politik Indonesia terbentuk melalui pengalamannya sebagai bagian dari generasi muda berkotaan yang terdidik dan sadar politik. Generasi ini tumbuh dalam era pasca reformasi yang ditandai oleh kebebasan berekspresi yang lebih luas, namun juga oleh meningkatnya polarisasi ideologis dan merebaknya disinformasi di ruang publik digital. Next. Mental model ini secara langsung mempengaruhi konstruksi teks lirik peradaban yang menempatkan masyarakat sebagai korban dari praktik manipulasi politik. Pandi menyatakan bahwa kondisi sosial juga mencakup pengetahuan bersama atau shared knowledge dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kasus ini, Fish menempatkan pengetahuan bersama halnya mengenai praktik-praktik politik yang dianggap manipulatif, seperti penggunaan isu SARA sebagai alat mobilisasi politik untuk mengonstruksi makna dalam teks liriknya. Pemanfaatan pengetahuan bersama ini memungkinkan Fish untuk mengkomunikasikan pesan ideologis yang kompleks dengan cara yang relatif ekonomis dan efektif. Kondisi sosial Fish juga dipengaruhi oleh tradisi intelektual dan artistik tertentu. Pengaruh post-punk Inggris dari era 80-an yang dikenal dengan lirik-lirik yang bersifat politis dan kritis terhadap Thatcherisme dan kondisi sosial kelas pekerjanya. Tampak kuat dalam karya-karya Fish termasuk peradaban. Hal ini menunjukkan bahwa kognisi sosial penulis tidak hanya dibentuk oleh pengalaman lokal, melainkan juga oleh konsumsi terhadap tradisi-tradisi wacana global. Selanjutnya ada konteks sosial. Dimensi ketiga dalam model Fandi adalah analisis sosial yang berkaitan dengan bagaimana wacana diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam konteks sosial, politik, dan budaya oleh yang luas. Analisis ini berupaya mengungkap hubungan antara teks dengan struktur-struktur kekuasaan yang melingkupinya. Boleh di next. Lirik lagu beradaban diproduksi dalam konteks sosial politik Indonesia yang sangat spesifik, yaitu periode menjelang pemilihan umum presiden Indonesia tahun
Periode ini ditandai oleh polarisasi masyarakat yang sangat tajam antara pendukung dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Joko Widodo Maruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Polarisasi ini tidak hanya bersifat politis, melainkan juga meresap ke dalam kehidupan sosial sehari-hari, mempengaruhi hubungan antar keluarga, pertemanan, dan komunitas. Dalam konteks tersebut, praktik adu domba yang disinggung dalam lirik peradaban memiliki rujukan empiris yang sangat konkret. Berbagai studi menunjukkan bahwa selama periode Pilpres 2019 terjadi eskalasi penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan konten provokatif yang dimobilisasi secara terorganisir untuk memperdalam polarisasi masyarakat. Fenomena ini diperparah oleh struktur algoritma media sosial yang cenderung memperkuat echo chamber dan filter bubble sehingga masing-masing kelompok semakin terisolasi dalam sistem keyakinan yang homogen dan saling bermusuhan. Dari perspektif analisis kekuasaan wacana Foucauldian, lagu peradaban dapat dibaca sebagai bentuk resistensi terhadap wacana dominan yang diproduksi dan didistribusikan oleh elit politik dan media arus utama yang berkooptasi kepentingan politik tertentu. Melalui media musik yang memiliki jangkauan demografis luas, terutama di kalangan anak muda, Fis memproduksi wacana tandingan atau counter discourse yang menantang di narasi-narasi yang dianggap melegitimasi struktur kekuasaan yang ada. Boleh di next. Selain itu, konteks sosial juga mencakup kondisi ekonomi politik Indonesia yang melatar belakangi lirik. Frasa mencari makan bukan perkara mudah lagi merupakan referensi terhadap kondisi kesenjangan ekonomi yang masih tinggi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa koefisien Gini Indonesia pada periode 2017 sampai 2019 berada di kisaran 0,38 sampai 0,39 yang mengindikasikan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup signifikan. Dalam konteks ini, pertanyaan apa kabar peradaban mengandung kritik terhadap narasi perkembangan dan kemajuan ekonomi yang diklaim pemerintah namun tidak dirasakan secara merata oleh keseluruhan lapisan masyarakat. Titik 3 pembahasan. Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan di atas, ribuan pembahasan ini akan mengintegrasikan temuan-temuan dari ketiga dimensi analisis funding yaitu teks kondisi sosial dan konteks sosial untuk mengidentifikasikan dan mendiskusikan representasi ideologi yang terkandung dalam lirik lagu peradaban karya Fis. Pembahasan ini juga ada memposisikan temuan penelitian dalam kerangka teori-teori yang relevan serta menjelaskan signifikansinya dalam konteks studi komunikasi dan budaya Indonesia kontemporer. Yang pertama, representasi ideologi kritik sosial dalam lirik peradaban. Temuan analisis teks menunjukkan bahwa lirik peradaban secara konsisten dan sistematik merepresentasikan ideologi kritik sosial yang berpihak pada rakyat biasa dan merancang praktik-praktik manipulasi oleh kekuasaan elit politik. Representasi ideologi ini termanifestasi melalui berbagai level struktur teks, dari tema makro hingga pilihan diksi di level mikro yang bekerja secara sinergis untuk, boleh dinas, secara sinergis untuk mengonstruksi sebuah pandangan dunia atau worldview yang kritis terhadap kondisi sosial politik Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsep ideologi yang dikemukakan oleh Van D yang mendefinisikan ideologi sebagai sistem kognitif yang mengorganisasi keyakinan, nilai, dan norma kelompok sosial tertentu. Dalam kasus space, ideologi yang direpresentasikan adalah ideologi emansipatoris yang berpijak pada nilai-nilai kesetaraan, keadilan sosial, dan kesadaran kritis. Ideologi ini direpresentasikan melalui dikotomi kita versus mereka yang secara konsisten memposisikan rakyat sebagai pihak yang benar namun tertindas, dan elit sebagai pihak yang salah namun berkuasa. Representasi ideologi semacam ini menurut Althusser bekerja melalui mekanisme interpelasi atau interpellation, yakni proses di mana ideologi memanggil atau menyapa subjek-subjek tertentu sehingga mereka mengenali diri mereka sendiri dalam representasi yang ditawarkan. Dengan menggunakan kata ganti kita yang inklusif, Fish menginterpelasi pendengar untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dari rakyat yang tertindas dan tertipu oleh para elit, sebuah proses identifikasi ideologis yang sangat efektif dalam membangun kesadaran kolektif. Selanjutnya, strategi wacana kritis sebagai bentuk resistensi kultural. Analisis kognisi sosial dan konteks sosial menunjukkan bahwa lirik peradaban bukan hanya merupakan ekspresi artistik individual, melainkan juga merupakan produk dari dan respon terhadap kondisi sosial diskursif yang spesifik. Face secara sadar menggunakan medium musik sebagai ruang untuk memproduksi, boleh di next, sebagai ruang untuk memproduksi wacana tandingan terhadap narasi-narasi dominan yang dianggap melegitimasi status quo yang tidak adil. Dalam kerangka teori kritis, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk resistensi kultural atau cultural resistance. Fritz menyatakan bahwa resistensi kultural itu terjadi ketika teks-teks budaya populer digunakan oleh kelompok-kelompok subordinat untuk menantang dan menegosiasikan makna-makna yang diproduksi oleh wacana dominan. Dalam konteks ini, Fis menggunakan medium musik pop atau indie yang secara sosial itu dikategorikan sebagai hiburan dan bukan sebagai wacana politik format untuk menyeludupkan pesan-pesan ideologis kritis yang melampaui batas-batas yang biasanya diberlakukan pada wacana politik. Strategi menyeludupkan pesan kritis melalui medium budaya populer ini
memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan bentuk-bentuk kritik sosial yang lebih formal. Pertama, musik memiliki kemampuan efektif untuk menyentuh emosi pendengar lebih langsung daripada teks-teks analitis dan atau argumentatif. Kedua, musik terutama musik populer dengan distribusi digital memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dan menembus berbagai segmen demografis. Ketiga, kemasan artistik memberi perlindungan tertentu dari sensor atau reaksi negatif yang mungkin timbul jika pesan yang sama disampaikan dalam format wacana politik yang eksplisit. Lalu selanjutnya polarisasi dan disinformasi sebagai objek wacana kritis. Salah satu kontribusi yang signifikan dari lirik peradaban terhadap diskursus publik adalah artikulasinya mengenai hubungan antara polarisasi politik dan disinformasi. Frasa memilah berita bukan perkara mudah lagi merepresentasikan merepresentasikan kondisi epistemik krisis yang dihadapi masyarakat Indonesia di era media sosial, di mana batas antara fakta dan hoax menjadi semakin kabur. Penelitian-penelitian tentang ekosistem informasi digital Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penyebaran hoax dan disinformasi tertinggi di dunia. Fenomena ini diperparah oleh rendahnya literasi media digital di kalangan masyarakat dan oleh pengguna platform media sosial terutama Facebook, WhatsApp, dan Twitter atau X sebagai saluran utama distribusi informasi politik. Dalam konteks ini, memilah berita bukan hanya menjadi tantangan kognitif individual, melainkan juga menjadi persoalan struktural yang membutuhkan respons sistemis. Dengan mengangkat isu disinformasi dan krisis epistemologis ini dalam sebuah lagu yang didistribusikan melalui platform streaming dan media sosial, yaitu platform yang sama yang menjadi medium penyebaran disinformasi. Fish menciptakan semacam metawacana menggunakan medium yang bermasalah untuk mengkritik permasalahan yang ditimbulkan oleh medium tersebut. Ironi ini sendiri merupakan pernyataan ideologis yang kuat tentang kompleksitas dan ambiguitas ruang publik digital kontemporer. Oke, mungkin boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu keabsahan data penelitian. Data penelitian kualitatif, penetapan keabsahan data merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, dapat ditransfer, dapat diandalkan, dan dapat dikonfirmasi. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk memastikan keabsahan data. Pertama, triangulasi. Triangulasi. Sumber dilakukan dengan mengonsultasikan dan membandingkan hasil analisis dengan berbagai data sumber sekunder, termasuk ulasan akademik dengan Fest dan karya-karyanya. Wacana Baskara Putra di berbagai media serta kajian-kajian sosiologis dan politologis mengenai kondisi Indonesia pada periode yang relevan. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan tidak bersifat arbiter atau bias, melainkan berakar pada konteks sosio-historis yang dapat diverifikasi. Kedua, triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu kerangka teori untuk menganalisis data selain model Van Dijk sebagai kerangka utama. Analisis juga diperkaya dengan perspektif dari Verkunt, teori wacana kritis, Althusser, teori ideologi, Fiske, teori resistensi kultural, dan Debord, teori masyarakat tontonan. Penggunaan multiple theoretical lens ini memungkinkan analisis yang lebih komparatif dan menghindari reduksionisme teoritis. Ketiga, member checking secara tidak langsung dilakukan melalui verifikasi terhadap pernyataan-pernyataan publik Baskara Putra mengenai lagu peradaban dan konteks penciptanya dalam berbagai wacana media. Baskara Putra telah secara eksplisit menyatakan bahwa lagu-lagu Fest termasuk peradaban memang dimaksud sebagai komentar sosial dan kritik terhadap kondisi politik Indonesia. Pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa interpretasi penelitian terhadap muatan ideologis tidak semata-mata merupakan proyeksi analitis, melainkan juga sesuai dengan intensi pencipta. Keempat, ketekunan pengamatan diterapkan melalui analisis berulang terhadap teks lirik dan sumber-sumber kontekstual yang relevan. Setiap interpretasi awal dikaji ulang dan revisi berdasarkan temuan-temuan baru yang muncul selama proses analisis berlangsung. Proses interaktif ini memastikan bahwa analisis dihasilkan bersifat koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Next yaitu kesimpulan 5.1 kesimpulan. Berdasarkan analisis wacana kritis model
Ten Van Dijk yang diterapkan secara terpadu pada lirik peradaban karya Benfest, penelitian ini menyimpulkan bahwa teks musikal tersebut secara konsisten dan sistematis mempresentasikan ideologi kritik sosial yang berpihak pada rakyat biasa serta menentang praktik-praktik manipulasi kekuasaan oleh elit politik dalam konteks sosial politik Indonesia kontemporer. Kesimpulan ini dirumuskan berdasar tiga dimensi analisis yang saling berkelindan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut ini. Pertama, dari dimensi teks, analisis terhadap struktur makro menunjukkan bahwa tema utama yang mengemukan dalam kritik sosial terhadap kondisi peradaban Indonesia yang tengah mengalami kritis akibat polarisasi politik dan disinformasi. Pada level superstruktural, lagu ini menggunakan pola repetisi dan pertanyaan retasi yang terorganisasi secara sengaja untuk menginternalisasi pesan kritis kepada pendengar. Pada level struktur mikro ditemukan berbagai strategi wacana yang berpotensi secara sinergis. A. Secara simatik, frasa-frasa paradoksal dan metafora provokatif digunakan untuk membentuk ideal peradaban dengan realiti sosial yang menyimpang darinya. B. Secara sintaksis, konstruksi kalimat pasif dan penggunaan kata ganti kata verse mereka secara konsisten membangun dikotomi ideologi antara rakyat yang tertindas dan elit yang menindas. Secara stilistika, pilihan diksi seperti adu domba, peradaban, dan wakil kita mengandung muatan ironi dan kritik yang dalam terhadap praktik politik elektoral, serta secara retoris, repetisi pertanyaan retoris serta seruan paradoksal digunakan untuk menciptakan kegelisahan kritik pada diri pendengar yang mendorong refleksi sosial politik. Kedua, dari dimensi kognitif sosial. Teks lirik peradaban ini terbentuk dari mental model Baskara Putra sebagai penulis lirik yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman sebagai bagaimana dari generasi muda perkotaan yang terdidik dan dasar politik. Representasi mental tentang realitas sosial Indonesia dibentuk oleh pengamatan terhadap fenomena polarisasi ideologis, disinformasi, dan kritik epistemologis yang terjadi di ruang publik digital Indonesia, khususnya menjelang pasca pemilu 2019. Pemanfaatan pengetahuan bersama, kalian mengenai praktik-praktik politik yang manipulatif terjadi, pesan ideologis yang kompleks, mampu dikomunikasikan secara efektif dan ekonomis. Ketiga, dari dimensi sosial, lirik peradaban diproduksi dalam konteks yang sangat spesifik, yaitu menjelang Pilpres Indonesia 2019 yang ditandai oleh polarisasi masyarakat yang tajam, eskalasi penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian yang dimobilisasi secara terorganisir. Dalam konteks tersebut, lagu ini berfungsi sebagai wacana tandingan terhadap narasi dominan yang diproduksi oleh elit politik dan media yang terkooptasi melalui medium musik indie yang memiliki jangkauan demografis luas di kalangan generasi muda. Fes mempraktikkan resistensi kultur yang menggunakan format hiburan untuk menyeludupkan pesan-pesan ideologi kritis yang melampaui batas-batas wacana politik formal. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa lirik lagu peradaban bukan sekedar ekspresif artistik, melainkan teks komunikasi ideologis yang secara aktif mengonstruksi, mempresentasikan, dan menyebarluaskan ideologi em emansipa emansipatoris yang berpijak pada nilai-nilai kesetaraan, keadilan sosial, dan kesadaran kritik pada khalayak. 5.2 saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang ditunjukkan kepada beberapa pihak berkepentingan. Pertama, bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini sangat disarankan untuk dikembangkan dengan memperluas objek kajian, baik dengan menganalisis keseluruhan album. Beberapa orang memanfaatkan karya Face secara komparatif maupun dengan menerapkan model AWK lainnya, seperti model Fairclough atau Sarah Mills, untuk memperoleh perspektif analisis yang lebih beragam dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini dilanjutkan dapat pertimbangan untuk menyertakan dimensi analisis resepsi, yakni bagaimana pendengar beragam latar belakang sosial sesungguhnya prestasikan dan memaknai ideologi yang terkandung dalam lirik agar memahami tentang siklus komunikasi ideologis menjadi
lebih utuh. Kedua, bagaimana akademis dan pendidikan komunikasi. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan pendekatan literasi media kritis ke dalam kurikulum pendidikan komunikasi dan humanior di Indonesia. Musik populer khususnya musik indie yang syarat muatan ideologi serta karya fest dapat dijadikan bahan ajaran kontekstual dan relevan untuk memilih kemampuan analisis wacana kritis mahasiswa sehingga mereka mampu membaca ideologi yang beroperasi di balik teks budaya yang mereka konsumsi sehari-hari. Ketiga, bagi masyarakat umum dan generasi muda. Penelitian ini mengajak untuk mengembangkan sifat kritis dan mengonsumsi media budaya populer, termasuk musik, kesadaran bahwa lirik lagu mengandung muatan ideologis tertentu akan membantu masyarakat untuk tidak sekedar menikmati karya seni secara pasif, tetapi juga mampu membaca dan mengevaluasi pesan-pesan sosial politik yang terkandung di dalamnya sehingga tidak mudah termanipulasi oleh berbagai bentuk wacana yang beroperasi melalui medium budaya. Keempat, bagi para musisi dan praktik industri Indonesia, penelitian ini menjadi pengingat akan besarnya tanggung jawab sosial yang melekat pada produksi teks musikal. Mengingat luasnya jangkauan musik terutama di era streaming digital serta kemampuan menyentuh dimensi emosional dan kognitif pendengar secara bersamaan. Para musisi memiliki posisi strategis sebagai agen membentuk wacana publik. Oleh karena itu, produksi karya musik yang tidak hanya bernilai estetik, tetapi juga bertanggung jawab secara ideologis dan sosial, serta perlu perlu terus didorong sebagai bagian dari ekonomi budaya Indonesia yang sehat dan demokrasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.